Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang, berjumpa lagi. Hari ini kita di podcast Unsaka, ruang berbagi inspirasi kesehatan dan juga gizi, bersama saya Zakiyah Mujahidah. Baik, hari ini kita akan membahas topik mengenai diet. Seringkali kita mendengar istilah diet, dan istilah diet menjadi bahasan gitu ya di masyarakat. Hari ini kami mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang dosen dari program studi ilmu gizi Universitas Salakanagara yang juga berpengalaman sebagai praktisi di bidang gizi, kuliner sehat, juga coach diabetes. Kita berikan sambutan. Ada ibu kita tercinta, Ibu Melita Dwi Paundri Nagari, STP M Gizi. Ya, selamat datang Ibu Mita. Terima kasih, di podcast kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Zakiyah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, kita kalau ketemu sama orang gizi ini ya, selalu yang melekat di dalam benak kita, di kepala kita itu adalah kata-kata tentang diet gitu ya. Mungkin bisa Ibu beri penjelasan kepada para penonton semua ya, tentang apa itu diet dan bagaimana pendapat Ibu tentang diet itu sendiri. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Zakiyah atas kesempatan yang diberikan di channel podcast Unsaka. Oke, memang benar sekali ketika seseorang itu bertemu dengan seseorang yang berkecimpung di dunia gizi, pasti yang terlintas pertama kali adalah diet gitu. Sebenarnya diet itu adalah pola atau pengaturan konsumsi makan seseorang. Seperti itu Ibu. Jadi karena pola dan pengaturan konsumsi makan seseorang sebenarnya ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar untuk pengaturan penurunan berat badan ya Ibu ya, kayak gitu. Dalam artian seperti ini. Banyak sekali diet itu luas banget seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari pengaturan konsumsi karbohidrat untuk yang diabetes, pengaturan konsumsi rendah garam untuk yang hipertensi, kemudian untuk pengaturan pola makan rendah purin bagi yang asam urat, dan juga ada pengaturan konsumsi protein untuk mereka yang memang bermasalah dengan ginjal. Namun itu semuanya tergantung ya Ibu ya, nggak semuanya, dan ada yang stadiumnya tertentu, tergantung stadiumnya tertentu kayak gitu. Jadi saya berharap dengan adanya podcast hari ini ya, jadi kita agak merubah mindset kita dan memperlebar pemahaman kita tentang diet. Karena memang setiap orang itu akan melakukan pengaturan pola konsumsi makanannya sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing kayak gitu. Jadi tidak lagi ketika ada statement lagi diet ya kayak gitu. Jadi tidak lagi hanya dengan penurunan berat badan saja konteksnya seperti itu. Baik, berarti diet itu luas ya sebenarnya. Benar ya? Sekali Ibu. Tadi Bu Mita ada bilang diet itu ada diet rendah karbohidrat, rendah lemak ya, rendah protein dan sebagainya. Baik Ibu, kalau gitu kita persempit pembahasannya. Untuk kali ini kita bahas mengenai diet penurunan berat badan ya. Mungkin Ibu bisa memberikan info pada kita tentang apa itu diet penurunan berat badan. Terkait dengan penurunan berat badan, diet pengaturan pola makannya itu memang tidak hanya dari pengaturan pola makan Bu Zakiyah. Jadi memang juga perlu pengaturan tentang perubahan pola hidup. Dalam artian tidak hanya pola makannya saja yang kita perbaiki, tapi juga dengan olahraganya, dengan pola tidurnya, dengan mungkin ketika merokok itu juga akan mempengaruhi, konsumsi alkohol itu juga mempengaruhi Ibu kayak gitu. Jadi memang tidak hanya sesimpel dengan oh kamu kurangin makan ya kayak gitu. Tidak, ada beberapa faktor yang memang juga perlu diperbaiki dalam pola hidupnya. Nah, terkait dengan pola makannya, pola makan di sini adalah ketika seseorang ingin menurunkan berat badan dengan pengaturan pola makannya itu ya Bu, kita lebih sarankan, kita lebih ke arah untuk mengatur pola makannya itu ada namanya Ibu prinsip piring T.
Oh, apa tuh? Iya, jadi piring T. Piring T. T ya, oke. Apa itu bisa Jadi dijelaskan? memang, iya Ibu. Jadi ketika ada piring ya Ibu ya, gambarannya itu piring. Sebuah piring itu nanti setengah porsi dari piring itu berisi sayuran Ibu. Oke, setengah piring Setengah sayuran. piringnya berisi sayuran, kemudian seperempat bagiannya itu berisi karbohidrat kompleks. Misalkan bisa nasi merah, apa nasi putih boleh? Boleh. Oke, nasi Kayak putih nggak gitu. apa-apa ya kalau Masih dia aman Ibu, iya, dengan porsi yang memang kita sudah atur seperti itu ya. Kemudian bisa juga misalkan lagi bosen nih dengan nasi putih, bisa juga dengan pasta, tapi carinya yang whole wheat Ibu, yang gandum utuh seperti itu, karena dia seratnya jauh lebih banyak daripada yang pasta biasa ya. Kayak gitu. Kemudian seperempatnya lagi itu diisi dengan dengan protein rendah lemak. Protein rendah lemak yang seperti apa tuh Bu Mita? Oke, agak susah ya dengan bahasanya ya. Memang ya protein rendah lemak ini contohnya gini Ibu, dada ayam, misalkan seperti itu, ikan, daging tanpa lemak, seperti itu. Jadi itu bisa diproses, diolah, memang dan itu proporsinya dengan seperempat protein, bisa juga ditambah dengan protein nabati Ibu, di-combine. Jadi antara protein nabati dan protein hewani. Kemudian seperempatnya itu karbohidrat kompleks, dan setengah bagian lagi itu adalah sayur. Kayak gitu. Nah, dan yang terpenting ketika mau melakukan penurunan berat badan itu lebih disarankan untuk bertahap Ibu. Oh, bertahap ya. Iya, Seperti dalam apa tuh? menjalankannya ya, dalam artian seperti ini. Memang dalam menjalankan pola diet itu perlu konsisten ya, dan lama ya. Dalam artian memang perlu konsisten. Kemudian kitanya juga harus kuat ya, dalam artian seperti itu. Nah, ketika dalam bertahap seperti ini, itu akan membuat seseorang yang melakukan diet itu nyaman menjalankan dietnya kayak gitu. Ketika bertahap, dia akan merasa enjoy dalam menjalankan dietnya. Nggak berat ya? Iya, benar. Dan proses penurunan berat badannya itu tidak gampang naik, dalam artian ketika nanti dia nggak bertahap, resikonya adalah dia akan mudah naik turun Ibu. Mudah turunnya, kemudian mudah lagi naiknya, karena memang konsistensinya masih belum dapat, misalkan seperti itu. Contoh aplikasinya seperti apa, kayak gitu kan, pasti kan gimana sih cara ngejalaninnya, sebenarnya seperti itu. Seperti apa tuh? Jadi memang kita perlu contohnya ya, contoh realnya adalah ketika seseorang yang memang kebiasaannya itu suka mengonsumsi gorengan dan dia ingin sekali diet, misalkan seperti itu, saya ingin sekali menurunkan berat badannya. Nah, jadi misalkan dia dalam setiap harinya dia konsumsi 5 buah gorengan, misalkan seperti itu, gampangannya ya Bu ya, contohnya seperti itu. Dan itu dia lakukan dalam 1 minggu itu selama 7 hari berturut-turut kayak gitu. Nah, jadi secara bertahapnya yang dimaksudkan itu adalah dia tetap bisa mengonsumsi gorengan, kita masih memperbolehkan konsumsi gorengan dengan menurunkan jumlahnya dan frekuensinya. Misalkan dari 5 kita turunkan jadi 1 sampai 2 buah. Dan yang tadinya dari 7 hari kita turunkan menjadi 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu seperti itu. Jadi dia tetap merasakan rasa gorengan itu sendiri, dan dia ternyata dalam aku diet misalkan seperti itu, saya masih bisa ya konsumsi gorengan, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kita juga sebenarnya ya dalam konteks seperti itu kita juga mengajarkan gitu ke dia, ini loh, kamu nanti perlahan-lahan bakal bisa loh melepas gorengan ini kayak gitu. Jadi misalkan 1 minggu, 2 minggu ini dia bisa menurunkan porsi gorengan, nanti kita ajarkan lagi semakin menurun dan sampai dia bisa melepaskan gorengan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan bertahap. Iya, salah satu contoh bertahapnya seperti itu. Jadi dia enjoy, tetap enjoy melakukan pengaturan pola makannya, dan tapi dia juga bisa gitu learning by doing Ibu. Jadi memang dia dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini dia akan tahu gitu caranya, dalam artian terus kemudian ketika nanti dia ingin cheating misalkan seperti itu ya, pasti ada ingin ya. Iya, lagi kepengen makan yang di luar dari porsi diet gitu ya. Iya, jadi
Ya boleh saja ya Ibu ya, namanya juga ingin mengkonsumsi makanan, ingin cheating kayak gitu, itu boleh saja. Tapi nanti secara tes dia akan bisa merasakan gitu, kok rasanya jauh lebih asin ya, padahal aku dulunya tuh nggak seperti itu kayak gitu. Karena udah terbiasa. Benar, nah itu learning by doing-nya seperti itu. Jadi kita belajar aja sekalian kita mencoba kayak gitu. Nah jadi ya memang konteks itu yang memang perlu ya ditekankan dalam kebiasaan sehari-hari ketika akan melanjutkan dietnya seperti itu. Kemudian dengan olahraga pastinya. Olahraga ini pasti seiring sejalan dengan pengaturan pola makan ya. Misalnya saja kita mulai olahraga kayak gitu. Yang tadinya memang dia nggak aktif bergerak atau nggak pernah olahragalah. Misalkan mulai dengan jalan cepat, kemudian yang ringan dulu ya? Iya, dimulai di start dari yang ringan dulu, takut kaget Ibu badannya. Saya pikir harus gym gitu ya, harus latihan beban gitu ya. Tidak, kita bisa manfaatkan di lingkungan kita, misalkan di lingkungan kantor mungkin ya Ibu misalkan agak susah, yang tadinya harus biasanya naik lift, naik turun tangga aja itu salah satu yang tadinya daripada kita duduk saja itu jauh lebih bergerak aktif istilahnya kayak diam aja itu jauh lebih bergerak aktif dengan naik turun tangga kayak gitu. Nah balik lagi dengan olahraga Ibu, misalkan yang tadinya nggak pernah olahraga misalnya kayak gitu, kita bisa mulai Ibu dengan 30 sampai 60 menit jalan cepat kayak gitu. Nah dengan durasi misalkan dalam 1 minggu itu bisa 3 sampai 5 kali. Nah dengan tidak boleh jeda lebih dari 2 hari Ibu. Misalkan hari Senin dia jalan cepat 30 sampai 60 menit nih. Nanti jangan di hari Jumat lagi atau di weekend lagi dengan olahraga, tidak. Tapi misalkan di hari Rabu kayak gitu mulai lagi olahraganya, dan bisa ditambah ketika di weekend. Lakukan kegiatan yang dia suka. Contoh misalkan dia suka hiking, boleh, itu termasuk salah satu jenis kegiatan olahraga. Maksudnya dalam artian menambah aktivitas fisiknya dia ya, kayak gitu. Atau misalkan dia suka berenang, silakan kayak gitu. Jadi menjalankan hobinya juga, tapi dengan cara-cara yang bisa berolahraga seperti itu. Nah, yang ketiga ini terkait dengan merokok Ibu. Tidak semuanya ya. Memang merokok ini terkait dengan diet juga ya? Iya. Jadi dengan rokok itu sebenarnya akan menambah lemak di lingkaran di kisaran perut kita Ibu, kayak gitu. Nah, jadi ketika memang semakin menumpuk otomatis kan akan semakin lebar, semakin membesar ya Bu lingkaran perut kita ya, kayak gitu. Nah, dengan sebenarnya salah satu indikator untuk menilai salah satu cara untuk melihat kondisi tubuh kita dalam kondisi sehat atau misalkan status gizi kita ideal atau tidak, misalkan seperti itu memang kita bisa melihat dari status gizi IMT ya Ibu ya, dengan melihat tinggi badan, perbandingan adalah tinggi badan dan berat badan kita. Nah, terkait dengan lingkar pinggang tadi ya Ibu ya. Nah, dengan bertambahnya lemak yang ada di dalam tubuh, di dalam lingkaran tubuh itu akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif Ibu. Nah, sebenarnya lemak ini Bu yang ada di lingkaran itu di dalam tubuh kita itu ada fungsinya Ibu untuk melindungi organ vital kita. Jadi kayak gitu. Nah, tapi ketika jumlahnya berlebihan, dengan pola hidup kita yang kurang baik sehat, kurang sehat itu, jadi dia bertambah kan Bu. Nah, bukannya justru malah melindungi organ kita, itu malah justru akan menimbulkan penyakit degeneratif itu Ibu. Jadi contohnya adalah penyakit jantung, diabetes dan sebagainya seperti itu. Jadi ya makanya lemak visceral atau kita sering sebutnya adalah visceral fat area itu memang salah satu indikator ya Ibu ya, yang memang perlu kita jaga seperti itu. Jadi biar untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit degeneratif itu. Dan yang terakhir, apalagi tuh? Saya tadi singgung alkohol ya Ibu ya. Alkohol juga termasuk ya? Iya, walaupun kan hanya dalam artian itu minuman kayak gitu ya. Tapi saya juga berpikir tadi itu cuma minuman aja ya. Walaupun nggak semua orang minum juga. Bener. Jadi bagi seseorang yang ingin menurunkan berat badannya dan masih konsumsi alkohol kayak gitu, saya lebih sarankan untuk menurunkan secara bertahap, sama halnya dengan
saat makan gorengan tadi ya Ibu ya, kayak gitu. Jadi alkohol ini misalkan satu bir misalkan seperti itu ya, segelas bir kayak gitu, dia mengandung kurang lebihnya itu 155 kalori Ibu. Kayak gitu besar juga ya. Iya, andaikan itu bisa dikonversikan itu sama dengan seperti satu cemilan Ibu, satu kudapan yang bisa kita konsumsi saat ngemil istilahnya kayak gitu. Nah, jadi dengan kalori yang seperti itu dan kita bisa sebutkan nilai gizinya itu adalah 0 ya Ibu ya, kayak gitu. Nah, jadi memang alkohol itu nanti akan menghambat proses penghancuran lemak Ibu. Kayak gitu. Jadi menghambat prosesnya seperti itu. Jadi memang kita sarankan untuk kurangi konsumsinya, frekuensinya ya, frekuensi dan jumlah untuk konsumsi alkoholnya. Sama satu lagi saya terlewat Ibu tadi terkait dengan merokok Ibu. Karena untuk meminimalkan ya, meminimalkan terjadinya resiko penyakit degeneratif itu, salah satu caranya selain dengan mengurangi frekuensi dan jumlahnya, itu juga dengan bisa dibantu dengan dukungan dari keluarga pastinya ya, caranya seperti itu. Nah, satu lagi bisa menempelkan koyo Ibu. Koyo apa nih? Saya kalau koyo bayangan saya adalah ini ya, untuk menghilangkan nyeri begitu. Benar sekali. Jadi koyonya ini memang khusus Ibu untuk terapi untuk yang ingin mengurangi merokok seperti itu. Ada ya. Ada Ibu benar. Jadi koyonya itu sama, ditempel saja ke bagian tubuh. Nanti dia akan mengurangi keinginan untuk merokok. Biasanya kan kalau misalkan nggak ngerokok itu gelisah ya Ibu ya. Asem mulutnya. Iya, kata perokoknya ya. Bukan kata saya. Jadi gelisah, kemudian rasa ingin merokok lagi dan sebagainya. Jadi koyo itu berfungsi untuk mengurangi efek-efek seperti itu, kayak gitu. Jadi memang begitu Ibu, jadi runtutannya tidak hanya mengatur pola makan saja dari makanan ya. Biasanya kan yang hanya terlihat dan yang terdengar itu tuh kan tentang diet adalah makanan aja ya. Iya kayak gitu, tapi memang banyak sekali yang terkait dengan hal-hal yang sebenarnya itu mempengaruhi tentang pengaturan pola makannya. Seperti itu Bu Zakia. Baik. Berarti tadi terkait dengan pola makan, kemudian aktivitas fisik ya, yaitu berupa olahraga, kemudian juga ada kebiasaan merokok dan yang terakhir alkohol ya Bu. Iya, betul sekali. Menarik sekali nih. Jadi ternyata untuk melakukan diet itu banyak hal yang harus kita perhatikan ya Bu. Sampai sini saya rasa penonton juga udah mulai memahami dan udah bertambah nih ya wawasannya terkait ilmu gizi, yaitu tentang diet tadi ya Bu. Ibu, ini kita sudah berada di penghujung podcast kita dengan tadi bahasan yang sudah Ibu berikan ya. Barangkali Ibu bisa memberikan closing statement ya. Silakan Bu Mita. Terima kasih Ibu. Buat teman-teman setiap podcast Unsaka, mari kita mulai belajar untuk mengenal ilmu gizi, mempelajari ilmu gizi dan ilmu kesehatan, dan tidak hanya mengikuti tren ya Ibu ya. Karena memang pengetahuan yang abadi itu adalah dari ilmu ya. Jadi ilmu itu memang selalu berkembang. Jadi memang kita perlu selalu update ilmu dan belajar, karena memang itu adalah yang abadi adalah seperti itu ya Ibu ya. Ya, baik Ibu Mita, tadi saya setuju dengan closing statement dari Ibu ya, bahwasanya diet itu bukan hanya tren ya, tapi diet ini adalah cara kita untuk memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih sehat, dan dengan hidup kita yang lebih sehat pasti kualitas hidup kita jadi lebih baik, begitu ya Bu ya? Benar sekali. Baik penonton podcast Unsaka, demikianlah pembahasan kita tentang diet penurunan berat badan. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari podcast kita hari ini. Yang pertama, bahwasanya diet itu terdiri dari banyak macam ya, dan salah satunya adalah diet penurunan berat badan. Diet bukanlah sebuah tren, tapi diet adalah cara kita untuk memperbaiki pola hidup. Dari mulai kita memperbaiki pola makan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik kita dengan berolahraga,
juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti alkohol dan juga rokok. Semoga podcast kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk seluruh penonton yang ada di sana, baik untuk mahasiswa sendiri maupun seluruh penonton yang menyaksikan podcast kita hari ini. Demikian podcast kita hari ini, semoga bisa memberikan manfaat pada seluruh penonton. Salam sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mita. Assalamualaikum.